Halo guys, selamat datang kembali di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan spoiler Mushoku Tensei. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja gaskan kepada video pembahasannya. Pada scene yang pertama, kelanjutan dari video pembahasan sebelumnya. Di saat Rudy membaca surat dari kerabatnya, yaitu Soldat, bisa juga disebut sebagai Soldar, tapi admin menyebutnya sebagai Soldat. Itu lebih mudah disebutkan. Pada saat itu, Soldat berkunjung untuk menemui Rudy di Universitas Sihir di Ranoa. Soldat kemudian berkata, "Dengan itulah aku bisa menyelesaikan masalahnya, dan masalahnya sudah selesai." Kemudian Rudy berkata dalam hatinya, seperti biasa, dia memang sangat hebat. Dan pada saat itu, Soldat ternyata mengetahui lika-liku yang dimiliki oleh Elinalis. Soldat kemudian berkata, "Tapi Elinalis, aku tidak menyangka kau akan mengencani pria yang ingin menikahimu. Bocah itu juga sepertinya aneh." Cliff kemudian berkata, "Apa katamu?" Elinalis menjawab, "Ya, kau bisa lihat sendiri. Cliff tidak hanya mengetahui tentang kutukanku, dia juga akan menghilangkan untukku. Aku tidak pernah bertemu dengan pria seperti dirinya." Dan pada saat itu, akhirnya Cliff dan juga Elinalis menunjukkan sisi mesranya di hadapan Rudy bersama kawan-kawannya. Ketika dalam perjalanan untuk pertemuan klannya, Soldat dan temannya berkunjung ke Saria. Karena dia datang kemari, kami memutuskan untuk makan bersama dengan Elinalis dan juga Cliff Senpai. Akhirnya pada scene yang pertama itu, diperlihatkan hanya pembicaraan biasa antara Rudy dan juga kerabatnya sebelumnya. Kemudian di scene yang kedua diperlihatkan, Rudy sedang berjalan di sekitaran pasar. Rudy berkata dalam hatinya, "Entah kenapa ketika aku berjalan di antara kerumunan seperti ini, aku pasti akan bertemu dengannya." Yang dimaksud adalah Fit. Pada saat itu juga Rudy mengingat wajah Fit yang sedang menyapanya. Dan pada saat itu juga Rudy melihat dan juga mengingat pengorbanan Fit yang telah dia lakukan sebelumnya, yaitu menyelamatkan Rudy pada saat Rudy dituduh mencuri celana dalam milik wanita di asrama perempuan kemarin. Sepertinya Rudy masih mengira bahwa Fit adalah seorang laki-laki. Rudy menunjukkan wajah yang memerah di bagian pipinya. Dalam hati Rudy berkata, "Ini adalah penyakit yang serius. Entah kenapa, sepertinya aku jatuh cinta dengan seorang laki-laki." Tidak. Memang sejak awal, apakah Fit Senpai itu adalah seorang laki-laki? Penyakit ini juga sepertinya belum sembuh juga. Jadi kurasa itu bukan jadi masalah. Kalau mungkin, aku harap Fit sebenarnya adalah seorang perempuan. Pada saat berjalan-jalan di sekitaran pasar, di sana Rudy melihat Fit dan juga Luke sedang berbelanja di toko baju. Kemudian Rudy berkata, "Wah, itu adalah Fit Senpai dan juga Luke." Kemudian Rudy langsung saja menyapanya. Rudy berkata, "Selamat sore. Kebetulan sekali bertemu dengan kalian di sini." Kemudian Luke berkata, "Rudius?" Kemudian Rudy berkata, "Melihat kalian berdua, kurasa kalian sedang bertugas ya. Sepertinya tugas kalian jika di luar sangat berat." Rudy kemudian melihat ke arah Fit. Rudy berkata, "Fit Senpai?" Rudy kemudian heran dan berkata, Dia barusan mengalihkan pandangannya padaku. Dia juga tidak ingin berbicara padaku sepertinya." Luke kemudian berkata, "Jadi kau sedang apa di sini?" Rudy berkata, Tidak. Aku kebetulan saja melihat kalian dan aku ingin menyapa kalian." Luke kemudian berkata, "Jadi begitu ya, terima kasih sudah menyapa kami. Tapi Fit sekarang sudah berjanji kalau dia tidak akan berbicara ketika dia sedang bertugas. Maaf, aku harap kau bisa mengerti," kata Fit Senpai. Rudy melihat tatapan itu. Rudy langsung saja berkata, "Ya, aku mengerti." Akhirnya Rudy pergi meninggalkan mereka. "Maaf telah mengganggu kalian." Dalam hati, Rudy berkata dan mengingat tatapan Fit Senpai sebelumnya. Tatapan itu adalah tatapan penolakan. Entah kenapa rasanya mereka berdua terlihat sangat dekat. Luke sialan, dia juga ternyata pintar mendekati orang selain yang berdada besar. Kemudian Rudy berkata, "Di sini juga udaranya dingin sekali. Kurasa aku akan pulang saja." Dalam perjalanan, Rudy melihat ke arah perpustakaan. Rudy berkata, "Aku secara tidak sadar mendatangi perpustakaan ini. Tempat yang sama di mana aku membuat ingatan yang menyenangkan, melakukan penelitian bersama Fit Senpai. Aku sangat payah," kata Rudy. Kemudian Rudy memasuki perpustakaan tersebut. Ternyata di dalamnya
ada Fit yang sedang duduk membaca dan membuka selembaran dokumen atau buku-buku di dalam perpustakaan itu. Rudy terkejut. Rudy langsung saja berkata, "Fit senpai?" "Apa?" dalam hati Rudy berkata, "apakah aku yakin aku mengambil jalan tercepat untuk datang kemari? Bagaimana dia bisa sampai duluan?" Kemudian Fit menoleh ke arah Rudy. Kemudian Fit berkata sembari tersenyum, "Oh, Rudius bukan? Selamat datang. Apakah kau berhasil menemui temanmu?" Rudy langsung saja berlari mendekati Fit. Kemudian Fit berkata, "Ada apa, Rudius-kun?" Kemudian Rudy berkata dalam hatinya, "Dia bertingkah seperti biasanya, sama seperti Fit yang kukenal sebelumnya. Apakah ada sesuatu di wajahku?" kata Fit. Rudy berkata, "Kenapa kau mengabaikanku seperti itu tadi?" Fit sangat terkejut mendengarkan perkataan Rudy. Fit kemudian berkata, "Sebenarnya aku tidak boleh berbicara ketika aku sedang bertugas. Karena itulah mereka memanggilku Fit si pendiam. Selain itu suaraku terdengar kekanak-kanakan. Jadi aku tidak bisa berbicara dengan bebas ketika sedang bersama orang lain." Kemudian Rudy berkata, "Jadi begitu ya. Tapi aku tidak melihat Putri Ariel ada di dekat kalian." Fit kemudian berkata, "Dia ada di dalam toko. Itu tempat yang aman dan bukan kami saja yang sedang bertugas di sana." Dalam hati Rudy berkata, pertanyaannya dijawab dengan sangat lancar, sampai-sampai terdengar seperti dia sudah mempersiapkan jawabannya. "Kurasa aku sudah bisa menebaknya. Fit senpai yang kutemui tadi pasti Putri Ariel. Dia menggunakan beberapa item sihir atau sesuatu untuk mengubah dirinya. Dan karena itu tidak mengubah suaranya, dia tidak bisa berbicara padaku. Mungkin itu juga tidak mengubah matanya. Karena itulah senpai selalu menggunakan kacamata gelap. Dan itulah alasannya kenapa dia menghindariku tadi adalah untuk mencegahku untuk mengetahui jati dirinya sebenarnya." Rudy kemudian berkata kepada Fit, "Oh, jadi begitu ya," sembari tertawa dan tersenyum. "Dan aku malah memikirkan kalau kau membenciku." Fit kemudian berkata sembari tertawa, "Hahaha, tidak mungkin aku bisa membencimu." Rudy berkata, "Tidak, aku berpikir mungkin aku sudah melakukan sesuatu yang keliru." Pada saat itu, wajah Rudy dan Fit sangat dekat. Rudy kemudian langsung saja mundur ke belakang sampai dia hampir terjatuh, dan Fit memegangi tangannya. Dan akhirnya mereka berdua jatuh bersama. Rudy di bawah, sedangkan Fit berada di posisi atas. Kemudian Rudy sepertinya memasukkan tangannya di bagian hal yang tidak diinginkan. Rudy berkata dalam hatinya, "Ah, kok tidak ada?" "Wah, tidak ada," kata Rudy. Kemudian pada saat itu Fit sangat terkejut dengan perkataan Rudy. Kemudian Rudy berkata, "Sebenarnya kau perempuan bukan?" Pada saat itu Fit sangat terkejut, sembari bercucuran keringat di bagian mukanya dan juga wajahnya sepertinya sangat memerah. Fit kemudian berkata, Aku adalah seorang laki-laki." Panel ini ditutup. Sepertinya Rudy sudah mengetahui sedikit tentang jati diri dari Fit senpai. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Kita akan lanjutkan di next video. Oke, see you next time, see you next video. Bye bye.